Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbillahi ta'ala sawajjala minad dunya hatta khairah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi atba'i wa asyarihi wa suwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram thumma nahu suhusan ya hadratis Syekh Imam al-Waqid as-Syahid al-Alim al-Hamil wal Ustadzil Muhadditsil Mutqin al-Kamil Maulana Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu an. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu malaikat Jibril memberi keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang masalah neraka itu ya terdiri dari 7 pintu. Yang dari 1 sampai pintu yang ke-6 itu dipaparkan, dijelaskan oleh malaikat Jibril terhadap beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang di akhir-akhir keterangan penjelasannya dari malaikat Jibril alaihissalam itu, sempat malaikat Jibril itu ya terus berhenti ya sesaat, tidak meneruskan menjelaskan pintu yang berikutnya atau pintu neraka yang ketujuh ya, dengan alasan malaikat Jibril alaihissalam itu malu mau menjelaskannya terhadap beliau Rasul. Nah, akhirnya karena berhenti nggak nerusin apa itu penjelasannya terhadap beliau Rasul, akhirnya beliau Rasul ya menegur ya terhadap malaikat Jibril, kenapa tidak dilanjutkan ya, beritakan atau jelaskan terhadapku tentang masalah kayak pintu neraka yang ketujuh ya. Nah, akhirnya jadi dipinta ya malaikat Jibril oleh beliau Rasul suruh meneruskan menjelaskan pintu neraka yang ketujuh. Akhirnya malaikat Jibril memaparkan ya, menjelaskan tentang pintu neraka yang ketujuh ya. Dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam, pintu neraka yang ketujuh itu ditempati atau dihuni ya oleh orang-orang yang mayoritas pada waktu hidup di dunianya itu penuh dengan kesombongan ya, ahli takabur, ahli sombong dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal apa saja ya. Sombong, menyombongkan dunianya atau materinya, menyombongkan kedudukan pangkatnya, menyombongkan ilmunya, sombong terhadap apa itu nasab keturunannya, menyombongkan nasab keturunannya, menyombongkan apa saja. Nah, itu dipaparkan seperti itu, yang semua orang-orang yang berbuat takabur itu ya terdiri apa itu dari umat engkau ya Rasul ya, yaitu orang-orang yang pada mati ya, sebelum mati ya mereka itu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat penjelasan seperti itu dari beliau malaikat Jibril alaihissalam, lalu beliau Rasul langsung pingsan ya, tersungkur ya, pingsan itu beliau Rasul. Nah, melihat ya beliau Rasul pingsan ya, tak sadarkan diri seperti itu, akhirnya gimana? Nah, akhirnya melihat ya beliau Rasul tersungkur dan juga tak sadarkan diri, akhirnya beliau malaikat Jibril alaihissalam mengangkat ya kepalanya beliau Rasul, ditaruh ada pada pangkuannya malaikat Jibril ya. Pingsan, malaikat Jibril mendekat, terus diangkat kepalanya beliau Rasul, ditaruh di pangkuannya malaikat Jibril ya, hingga beliau Rasul Muhammad SAW itu akhirnya sadar ya, siuman atau sadarkan diri ya. Nah, setelah itu nah barang sudah siuman, beliau Rasul berkata ya kepada malaikat Jibril, nah kalau demikian adanya azumatu sibati wa asadu husni, oh
kalau begitu amat sangat besar sekali musibahku ini, malaikat Jibril. Ya, terus beliau Rasul ya juga bertanya kepada malaikat Jibril. Terus kalau begitu salah satu dari umatku pada masuk di neraka. Nah, itu pertanyaan beliau Rasul terhadap malaikat Jibril. Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril. Oh lah, mongko jawab sama malaikat Jibril. Naam yo. Ya, iyo sopo ahlul kabairi piro-piro ahli wong-wong kang berbuat takabur min ummatika saking umat panjenengan. Ya Rasul, ya mereka-mereka itu ya dari kalangan umat engkau ya yang golongannya orang-orang yang ahli takabur, sombong. Ya semua itu ya terdiri terdiri dari umat engkau, itu kata beliau malaikat Jibril alaihissalam. Nah, mendengar penjelasan seperti itu, beliau Rasul sumabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumabaka mongkon tuli nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bakalan nangis sapa Jibril, malaikat Jibril. Nah, setelah mendengar seperti itu pula akhirnya beliau Rasul itu menangis. Ya, beliau Rasul menangis. Ya, menangis. Nah, akhirnya karena malaikat Jibril melihat beliau Rasul nangis, malaikat Jibril ngikut-ikut nangis. Ya, malaikat Jibril alaihissalam juga nangis. Ya, menangis melihat beliau Rasul merasa prihatin, merasa ditimpa musibah yang besar dan juga kesusahan yang amat sangat berat ya yang dirasakan oleh beliau Rasul Muhammad SAW. Akhirnya menangis. Ya, barang nangis, malaikat Jibril ikut nangis. Nah, setelah beliau Rasul menangis apa? Menangisi ya umat beliau kok banyak yang umat saya, kata beliau Rasul, umat saya kok banyak yang masuk surga, masuk neraka. Nah, ini adalah suatu musibah yang amat sangat besar bagiku dan termasuk amat sangat berat juga kesusahanku, kata beliau Rasul, sehingga beliau Rasul itu nangis, diikuti nangis oleh malaikat Jibril. Nah, setelah itu akhirnya beliau Rasul masuk ke rumah, ya rumahnya beliau Rasul, masuk ke rumah, ya masuk ke dalam, ya dalam rumah. Terus beliau Rasul bikin satir, ya bikin hijab. Pintu rumahnya beliau Rasul ditutup, dialing-alingi ayah ngono. Jadi bukan ditutup pintunya, tapi pintunya tersebut ditutup pakai satir atau hijab, ya dialing-alingi ngono ya. Jadi tertutup oleh hijab atau oleh satir, ditutup ya Gusti Rasul ya. Beliau Rasul setelah masuk rumah itu tidak pernah keluar rumah. Beliau Rasul pintu rumahnya dikasih hijab atau satir tutup ya. Terus beliau Rasul tidak pernah keluar rumah kecuali beliau mau melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Dulu rumah beliau Rasul ada di sisi masjid, ya ada di sisi Masjidil Haram. Jadi keluar rumah langsung masuk masjid, ya Masjidil Haram Makatul Mukarramah itu dulu. Nah, itu pintu rumahnya diberi satir tutup. Nah, setelah masuk rumah beliau Rasul tidak pernah keluar rumah ya kecuali ya beliau mau melaksanakan sholat. Kalaupun beliau Rasul keluar rumah terus untuk melaksanakan sholat, nah setelah sholat juga beliau tidak pernah berbicara terhadap seorang pun, baik itu seorang tersebut itu para sahabat atau yang lainnya. Ya beliau Rasul enggan bicara, ya tidak bicara. Habis sholat selesai ya terus ya zikir-zikir menghadap Allah, terus keluar masjid masuk rumah, ya enggak berbicara terhadap siapa atau satu orang pun tidak ada yang diajak bicara ya. Wa yakhudhu fi shalah wa yabki wa yatadarru ilallahi taala. Nah, kecuali beliau setelah masuk rumah lagi beliau Rasul dalam rumah itu selalu wayabki wayatadarru, menangis di dalam rumah. Ya beliau Rasul juga tiada lain
waktu-waktunya itu ya tidaklah lain kecuali untuk menangis di hadapan Allah wa tadorou, dan mendekatkan diri kepada Allah sembari menangis ya. Tadoru tadoru merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dan juga merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 3 hari beliau Rasul berjalan, berjalannya waktu sampai ya 3 hari ya, beliau Rasul diperhatikan nggak pernah keluar rumah kecuali mau melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat juga beliau tidak pernah bicara terhadap siapa-siapa, terhadap seorang pun tidak ada yang diajak bicara, langsung masuk rumah lagi. Nah, masuk rumah lagi, di dalam rumah beliau ya cuman menangis dan juga tadoru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlalunya waktu sampai 3 hari. Nah, berita tersebut didengar oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Barang sudah berlalu sampai 3 hari, diperhatikan sahabat Abu Bakar juga nggak diajak bicara, nggak diajak apa. Nah, itu akhirnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu akhirnya apa ya, silaturahim atau marani maring daleme Gusti Kanjeng Nabi ya, datang ke rumah beliau Rasul setelah 3 hari ya. Fala makan al-yaumu salisu aqbala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu hatta waqafa bil babi. Nah, setelah 3 hari berjalan seperti itu, akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya mendatangi rumah beliau Rasul. Nah, karena pintu rumah beliau Rasul itu dipasang hijab satir, akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berdiri di depan pintu ya, berdiri di depan pintu rumah beliau Rasul. Waqala assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya terus uluk salam, mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah, bolak-balik. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Setelah uluk salam, hal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilin. Ya, apakah saya itu diperkenankan atau ada jalan untuk bertemu beliau Rasul? Falam yujibhu ahadun, maka tidak ada jawaban dari seorang pun. Ya, tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Ya, terus beliau sahabat Abu Bakar Siddiq melanjutkan bicaranya setelah salam, hal ila Rasulillahi min sabilin falam yujibhu ahadun. Apakah saya diperkenankan untuk bertemu terhadap beliau Rasul? Ya, falam yujibhu ahadun, maka tidak ada satu orang pun yang menjawab atas salamnya dan juga atas permintaan daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, karena tidak ada jawaban, ya akhirnya gimana? Sahabat Abu Bakar Siddiq kembali. Nah, kembali pulang. Nah, dalam kembali pulangnya itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sembari menangis. Ya, nangis. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pergi ya ke rumah beliau Rasul. Nah, sesampai di depan pintu rumah beliau Rasul, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an juga uluk salam, assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Ya, itu bolak-balik itu. Terus diteruskan ya, hal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sabilin ya falam yujibhu ahadun. Begitu juga ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar setelah uluk salam, beliau sahabat Umar bin Khattab juga meminta apakah saya ini ya ada jalan saya ini bisa ketemu beliau Rasul. Falam yujibhu ahadun, maka tidak ada satu orang pun ya yang menjawab, tidak ada jawaban. Nah, karena tidak ada jawaban
ya tidak ada jawaban daripada beliau Rasul, ya akhirnya apa? Ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ya juga akhirnya apa? Pergi ya, pergi ya kembali ya pergi balik maksudnya ya dibalik karena tidak ada jawaban. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat Umar karena tidak ada jawaban akhirnya sahabat Umar kembali pulang sembari ya menangis ya sampai bercucuran kedua air matanya nangis itu sahabat Umar melihat ya karena beliau Rasul ya masuk rumah tidak pernah keluar kecuali akan melaksanakan atau melakukan sholat berjamaah. Jadi yang ketiga kalinya beliau sahabat Salman Al-Farisi juga datang ke dalam beliau Rasul atau ke rumah beliau Rasul. Nah, di depan pintu beliau sahabat Salman Al-Farisi juga uluk salam. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Ya, assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Itu juga memohon ya hal ila maulaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sabirin falam yujibhu ahadun. Ya, saya apakah saya diperkenankan bertemu dengan Gusti Rasul, Gustiku Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu ya. Terus falam yujibhu ahadun juga tidak ada seorang pun yang menjawabnya ya. Nah, begitu juga sahabat Salman Al-Farisi ya setelah uluk salam dan juga meminta bisa bertemu apa tidak ya terhadap Gustiku ya Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya falam yujibhu ahadun juga tidak ada seorang pun yang menjawab. Nah akhirnya sahabat Salman Al-Farisi itu benar-benar nangis, benar-benar jatuh, benar-benar nangis, benar-benar jatuh. Ya setelah pulang dari dalam Rasul, beliau sahabat Salman Al-Farisi itu menangis, sama juga yang dialami oleh yang dilakukan juga oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga sahabat Salman Al-Farisi. Bedanya sahabat Salman Al-Farisi nangis terus benar-benar nangis, benar-benar jatuh tiba ya tiba kok penyat maning nangis melaku maning debuk tiba ya ke sahabat Salman Al-Farisi sampai menuju sahabat Salman Al-Farisi sepulang dari rumah beliau Rasul beliau sahabat Salman Al-Farisi menuju ke rumah putri Rasul Sayyidah Fatimah ya karena tidak ada jawaban ya akhirnya beliau sahabat Salman Al-Farisi jatuh bangun sembari nangis sampai beliau itu datang ke rumah Sayyidah Fatimah putri beliau Rasul Muhammad SAW. Nah sesampai di rumah beliau Sayyidah Fatimah sahabat Salman Al-Farisi tetap ya berdiri di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah. Sesampai di rumah Sayyidah Fatimah dan juga berdiri atau berhenti di depan pintu, beliau sahabat Salman Al-Farisi uluk salam ya assalamu alaiki ya benata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaiki ya benata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya benata putri beliau Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu sahabat Salman Al-Farisi jatuh bangun sembari menangis menuju ke rumah beliau Sayyidah Fatimah alaihissalam ya terus sesampai di rumahnya di depan pintu beliau sahabat Salman Al-Farisi uluk salam ya assalamualaikum ya benata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah pada saat itu pula beliau ya suami daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha beliau sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah tidak ada di rumah ya beliau lagi tidak ada di rumah pokoknya ya pergi kemana ya ada tidak ada di rumah
Faqala Faqala mongkonduli matur sapa sahabat Salman Al Farisi, ya benata Rasulillah, wahai putri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah, ya. Nah, setelah ketemu terus beliau sahabat Salman Al Farisi matur terhadap beliau Sayyidah Fatimah. Nah, menjelaskan, ya, bercerita, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing temesune Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qad ihtajaba, ya, teman-teman gawe aling-aling sapa Kanjeng Nabi aninasi saking sakabehane para manungsa. Walesa mongko ora ana sapa Kanjeng Nabi, ora ana iku yahruju medal atau miyos sapa Kanjeng Nabi ila angin anane ila sholati, kecuali arep nglakoni salat. Palayu kalimu mongko ora gelem guneman sapa Kanjeng Nabi ahadan ing wong suwiji, wala ya'zanu lan orang izini sapa Kanjeng Nabi li ahadin marang wong suwiji fidduhuli ing dalem mlebu, ya. Nah, itu menceritakan seperti itu sahabat Salman terhadap Sayyidah Fatimah putri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan bahwa sesungguhnya beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rumahnya pintunya itu ditutup, dibikin satir, dibuatkan hijab atau aling-aling, ya, untuk semua manusia. Oleh saya rujuk illa sholat, dan beliau Rasul juga nggak pernah keluar rumah kecuali mau melaksanakan sholat. Nah, itu diceritakan seperti itu oleh sahabat Salman Al Farisi, cerita terhadap putri beliau Rasul tidak pernah keluar rumah kecuali mau melaksanakan sholat. Nah, akhirnya mendengar seperti itu, maka Sayyidah Fatimah meraih kemul, ya, kemul ambek yang dibikin dari kapas, ya. Nah, pada saat itu ya hebat tuh, ya, pada saat itu kemul ambek mereka kapas, ya. Nah, setelah itu wa akbalat hatta waqafat ala babi Rasulillah, hingga beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, ya, menuju ke rumah beliau Rasul hingga mau menghadap beliau Rasul. Nah, di depan pintu rumah beliau Rasul, beliau Sayyidah Fatimah berhenti, ya, berhenti atau mandek di depan pintu dalam beliau Rasul. Sayyidah Fatimah uluk salam terhadap beliau Rasul. Nah, setelah uluk salam, terus Sayyidah Fatimah melanjutkan, ya, bicaranya, ya Rasulullah, ana Fatimah, ya Rasulullah, saya ini, ya, Fatimah, Sayyidah Fatimah, ya. Nah, pada saat itu beliau Rasul di dalam itu lagi sujud, ya, dalam sujudnya selalu menangis, ya, nangis di hadapan Allah. Nah, mendengar yang datang, yang uluk salam dan juga yang datang itu putri kesayangannya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Nah, akhirnya farofa aroksahu, ya, beliau Rasul, ya, mengangkat sirahnya, berarti bangun dari sujud. Ya, setelah bangun dari sujud, beliau Rasul, ya, berkata, cara ini anak apa, kue kok komene kayak kue, ya, sing termasuk putri kesayangannya Gusti Rasul. Dewi Fatimah, Sayyidah Fatimah itu putri kesayangannya beliau Rasul, ya, sayang banget, ya, itu beliau Rasul terhadap putrinya Sayyidah Fatimah. Nah, akhirnya apa, ya, Dewi Fatimah, Sayyidah Fatimah alaihissalam itu melanjutkan bicaranya lagi, bicaranya hajabta ani, ya, hajabta, gawe aling-aling atau satir atau tutup jenengan ani saking ingsun, ya, lawangnya ditutup nyumbang mlebu, ya, ya, jarane Dewi Sayyidah Fatimah, ya, jadi Sayyidah Fatimah. Nah, akhirnya pintu rumah tersebut yang ditutup oleh beliau Rasul dibuka oleh beliau Rasul, yang datang Sayyidah Fatimah putri kesayangannya. Jadi barang Sayyidah Fatimah, ya, masuk ke dalam rumah, telah masuk ke dalam rumah, terus melihat beliau Rasul, ya, langsung Sayyidah Fatimah itu nangis gembrot, ya,
bakat ya sadidan ya bakat bukaan sadidan bakat mongkon nangis saya sapa Sayyidah Fatimah bukaan kelawan nangis sadidan kang banget ya barang dibukakan pintu masuk ke rumah ya masuk ke dalam ya melihat Sayyidah Fatimah melihat beliau Rasul langsung ya gembrot nangis ya nangising banget ya nah nangisnya karena apa karena melihat sosok dari baginda Rasul yang dilihatnya ya makin kurus ya kayak gimana ya kayak orang ya nggak makan nggak tidur kayak gitu ya mukanya pucat ya badannya kurus ya matanya kedua meripatnya bendul ya nangis terus ya nah melihat seperti itu keadaan seperti itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha langsung nangis gembrot ya mutaghayiron jadi semua fisik beliau Rasul itu berubah ya nambah kurus nambah apa itu pucat terus kedua meripatnya itu bendul ya terus qad dzaba lahmu wajihi diperhatikan biasa mukanya ya gembile ngono ya cergemene raine wong pucet kan ya tipis dagingnya ya kidik qad dzaba teman-teman kidik atau sekitik apa lahmu wajihi daging wedana kirai kan kobro raya ora patut to ya wedana ke anu muka ya muka wajah atau rai ya kodzaba kang teman-teman setitik atau kidik apa lahmu wajihi ya daging wedanane Gusti Kanjeng Nabi mene celong geringnya bare sing gering ngono ya kene ngono raine ya madan anu ono kowe bukane ya akhirnya melihat seperti itu Sayyidah Fatimah nangis gembrot ya nangis gembrot ya karena sepanjang waktu yang beliau Rasul lakukan itu nangis terus ya nggak malam nggak siang nggak pagi nggak sore nangis terus ya di samping nangis juga merasa kesusahan merasa susah merasa prihatin ya prihatin merasa susah seperti itu awal mula ya tuh ya diceritain oleh malaikat Jibril alaihissalam ya pintu neraka yang ketujuh itu banyakan dihuni oleh umat engkau ya Rasul umat engkau yang kebanyakan semua umat yang katakan pada waktu hidup di dunianya itu ya sombong takabur ya sehingga pada mati sebelum bertobat nah itu akhirnya beliau Rasul memikirkan umatnya yang katakanlah banyak yang masuk neraka ya di pintu neraka yang ketujuh itu ya di faktor sombong dalam apa saja umpamanya orang kaya menyombongkan kekayaannya ya sombong ya cerita ngagul maring harta miliknya itu juga sombong wong alim ya sing arane cerita dhuwur-dhuwure ngene apa ya termasuk sombong nyombongaken ilmu nyombongaken dunia nyombongaken jabatane wong alim ngaku alim be sombong ya wong alim ngaku alim sombong wong sugih yo ngaku sugih wong yo sugih wis sombong ya iya wong alim ngaku alim sombong wong sugih ngaku sugih sombong apa mane wong melarat sombong kan sombong napa nek ya iya melarat sombong ya Allah naudzubillah min dzalik termasuknya luwi parah ya Rasul ditanya oleh Sayyidah Fatimah maladzi ya nazala alaika ya ada sesuatu apa ya gerangan yang turun terhadap panjenengan sehingga panjenengan kok ngene itu kata apa itu pertanyaan Sayyidah Fatimah akhirnya dijelaskan oleh beliau Rasul awal mula ngono malaikat Jibril ngene Fatimah malaikat Jibril teka maring nggonku teka maring ingsun ajeng Nabi nah setelah teka malaikat Jibril tersebut terus maparaken nerangaken tentang sifat-sifatnya neraka jahanam sifat-sifatnya pintu-pintu neraka jahanam nah akhirnya
malaikat Jibril itu memberi penjelasan-penjelasan, memberi kabar terhadapku tentang masalah pintu-pintu neraka. Nah, awal mula itu dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan penghuni pintu yang ketujuh neraka jahanam itu dihuni ya oleh ya semua orang-orang yang berbuat sombong, yang orang-orang tersebut dari kalangan semua umatku. Ya, jawabannya beliau Rasul terhadap Sayyidah Fatimah. Fadzalika ladzi abkani benar. Fadzalika alladzi abkani wa ahsanani ya. Nah, itu semua berita tersebut yang menjadikan beliau Rasul, aku Rasul itu akhirnya menangis dan merasa kesusahan, merasa susah, ya prihatin, ya sehingga akhirnya nangis terus, juga merasakan prihatin dan juga susah terus itu. Diceritakan seperti itu ya Fatimah. Nah, sebab disebabkan oleh apa ya Rasulullah, mereka itu bisa masuk ke neraka jahanam. Nah, ini pertanyaan Sayyidah Fatimah terhadap beliau Rasul ya. Yang pertanyaan kaifa yadkhulunaha ya, gimana mereka ya masuk ke neraka jahanam. Akhirnya diceritakan oleh beliau Rasul ya, mereka itu digiring ya, digiring oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala menuju neraka. Tapi walaupun mereka itu digiring ya, muka-muka daripada mereka yang digiring ke neraka oleh para malaikat Allah ya, mukanya itu tidak berwarna hitam, warna raine ora ireng ya, raine ora ireng raine. Pala tasroku ayunuhum, dan juga mata-mata mereka, meripat mereka ahlul kabair itu juga tenang-tenang saja, orang pecicil lirik ya, pendelik ya. Cara digiring maring malaikat ya biasa bae, raine ora putih sih, raine ora ireng, matanya ora bralakan ya, atau pecicil walayuh tamu ala afwahim, dan juga mulut mereka juga biasa tidak katakanlah dikunci atau ditutup ya, atau dibuntoni ya. Wala yukronu nama asyayatin, dan juga mereka itu tidak digandeng dengan sama dengan para setan ya. Keterangan yang sudah kan ya, tiap satu orang yang mau dimasukkan ke neraka digandeng bareng sama setan. Wong siji setan, siji digandeng karo setan. Nah, kan ora digandeng ya karo orang digandeng karo setan. Wala yudau alihim salasilu wal aglal, dan bagi mereka itu juga tidak dirantai dan juga tidak dibelenggu ya. Keterangannya sudah kan, dimasukin rantai mulutnya sampai keluar, rantainya sampai keluar di tuburnya, terus dibelenggu ya. Tangan kirinya tarik ke atas, tangan kanannya taruh di atas dada, terus diikat sama rantai dengan belenggu. Itu keterangan yang sudah seperti itulah. Ini ya tidak dirantai, tidak dibelenggu, juga mulutnya dibiarin begitu saja, tidak ditutup, tidak dikunci ya, tidak dibuntoni, dan meripatnya juga matanya juga mereka itu dibiarkan begitu saja, juga tidak pelirak-lirik, tidak pencilakan ngono ya, pendirangan ya, orang pendirangan. Itu dijelaskan oleh beliau Rasul terhadap putri kesayangannya Sayyidah Fatimah ya. Nah, akhirnya dijelaskan oleh beliau Rasul. Nah, malaikat itu dalam menggiring mereka ahlul kabair ke neraka itu gimana giringnya kayak wacar nenek ya. Nah, akhirnya dijelaskan oleh beliau Rasul. Nah, kalau orang-orang yang laki-laki ya, orang-orang laki-laki fabil lihyi, maka digiring
dengan apa jenggote ditarik ya, jenggote digeret tarik kayak ngono, tarik dituntun tapi cekel cek jenggote tarik ya anggar wong lanang wong lanang pun pakai ninggal mati lah jenggote ya gue nang jenggote tukul ya tarik jenggote ya jenggote yang tarik ya taruh malaikat geret kayak ngono para malaikat walaupun raine ora ireng matane ora bralakan ya cangkeme ya mulute ora dikunci ora ditutup ya tetep digeret wong lanang digeret jenggote cekel jenggote wa amanisau bidawa ibi wan nawasi nah adapun mereka bagi orang-orang perempuan ya itu nuntune sing digeret apa nek gelungan rambutnya kan dawa cekel rambutnya geret ngono ya cekel rambutnya geret iki ora geret ya ora gelungane ya bene anu kuwi rambut sinang bun-bunan ya binawasi lawan pira-pira embun-bunane rambut sinang kene embun-bun cekel geret paring malaikat menuju maring neraka dijelaskan oleh beliau Rasul seperti itu ya. Nah digeret dituntun ya cekel jenggote tarik dituntun menuju maring neraka ya undang-undang aduh kayak jenggot ingsun aduh wan ingsun ya waad aduh kinyong apes temen ya ya apes temen ya apes ingsun ya waduh wan ingsun aduh apes ingsun ya kejarene disaibah wong-wong sing pada berubanan dari kalangan umat beliau Rasul yang kelak itu dituntun diseret oleh para malaikat menuju neraka. Dan juga tidak sedikit dari kalangan kaum muda ya, dari kalangan kaum muda atau orang-orang yang muda ya, itu juga ya kelak ya diseret, ditarik ya digiring oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menuju neraka itu yang ditarik melalui lihyah jenggot yang tarik ya di kalangan anak muda atau orang-orang anak-anak muda atau orang-orang yang muda itu banyak jadi tidak sedikit waka min sabin qad kubido ala lihyatihi yusaku ilan nari ya tidak sedikit pula dari kalangan orang-orang muda yang kelak digiring, diseret, ditarik, ya dituntun oleh para malaikat-malaikat Allah menuju neraka, nariknya gitu melalui lihyah jenggote. Wong nom kan sih bagus sih ya. Kayak gue sing arane apa dang mati nom, ngomong sing jelasnya mati nom ya gue. Itu karena ya masuknya juga ayo orang sing digeret ditarik jenggote. Nah, manakala digiring, diseret, ditarik oleh para malaikat dituntun ya oleh malaikat pegang jenggotnya tarik menuju neraka mereka itu juga sembari apa undang-undang atau manggil waas baba aduh ya cara katanya nyung masuk ke aneh melas teman aduh sifat nom ingsun yo wong nom ya gere-gere mlebu neraka ya wa asana saurata ya bagus temen rupa ingsun jadi apa itu semua itu pada ngajog ya pada kajogan ya kajogan aduh masuk ke sifat nom ingsun sifat bagus rupa ingsun nah ya pokoknya digeret ditarik diseret digiring nuju maring neraka ya itu pada manggil seperti itu kalangan dari kalangan muda ya. Nah juga tidak sedikit atau bahkan banyak dari kalangan wanita dari umatku kata beliau Rasul yang mereka itu ya diseret digiring para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala qad kubidu ala nasiyatiha yang semuanya itu dari kalangan imro'ah, kalangan wanita ya diseret dituntun oleh para malaikat Allah taala dengan memegang bun-bunane dicekel ditarik ya anger wong wadon
bun-bunan, orang bunbunnya gelungane, nek wong lanang jenggote tarik mana, maring nuju neraka ya. Nah, semua itu dari kalangan berbagai kalangan, baik laki-laki, perempuan, ya, orang muda, ya, juga orang yang rambutnya ubanan, ya, juga dari kalangan ahlul kabair, orang-orang yang sombong. Semuanya itu digiring, diseret, ditarik oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala menuju neraka. Nah, sesampai ke neraka sana ya, bertemu dengan malaikat Malik. Karena malaikat Malik itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga neraka. Ya, itu malaikat Malik. Nah, sesampai ya di neraka ya, bertemu dengan malaikat Malik. Nah, akhirnya apa? Fa idza nazara ilaihi maliku, wa idza nazara mengonalikane ningali ilaihim maring kabeh wong digiring maring neraka sapa maliku malaikat Malik kola mongko nuli matur sapa malaikat Malik alaihi salam matur lil malaikati maring para malaikat ya, min haula man iku sapa haulai utawi mengkono kabeh sing digiring mono sing ditarik mono. Nah, barang semua itu ditarik, diseret, digiring mari para malaikat tujuh neraka, sampai di neraka bertemu dengan malaikat Malik. Artinya malaikat Malik melihat ada pasukan ya, ada banyak kelompok-kelompok yang datang yang diseret-seret oleh para malaikat menuju neraka. Akhirnya malaikat Malik itu bertanya terhadap malaikat yang narik itu ya, mereka ya datang ya terhadapku, kata malaikat Malik ya, minal askia ajabu saban ya, dari golongan mereka orang-orang yang celaka ya, ajabu yang suka bangga, membanggakan kekayaannya, membanggakan ilmunya, membanggakan nasab keturunannya, membanggakan kedudukan pangkat dan kedudukannya, membanggakan sifat mudanya ya, gagah dan cantiknya ya, akhirnya berbuat banyak maksiat. Min haula'i lam tasudu, tapi juga yang ditanyakan oleh malaikat Malik ya, kenapa mereka itu kok mukanya enggak hitam ya, matanya juga enggak pelirak-pelirik, enggak pendirangan kayak pendirangan ketakutan, dalam arti pendirangan mata, pendirangan pencilak ya, karena ketakutan. Kok itu kok matanya enggak mencilak atau enggak pendirangan. Walam yuhtam ala afwahihim, dan juga mulutnya mereka itu tidak ditutup. Walam yukronu ma'asayatin, dan juga tidak digandeng ya dengan bareng-bareng sama setan. Walam tudo salasilu wal aghlalu fi anaqihim, dan juga mereka itu ya tidak dirantai dan juga tidak dibelenggu fi anaqihim pada leher mereka. Nah, akhirnya ditanya seperti itu oleh malaikat Malik, para malaikat yang giring mereka ke neraka. Ya maksarul askia, atau wahai golongannya orang-orang yang celaka. Man antum, man iku sinten, atau man iku siapa ya, antum utawi siro kabeh, kalian itu semua siapa? Itu pertanyaan daripada malaikat Malik alaihissalam. Nah, itu dalam riwayat lain atau keterangan hadis lain ini ya, sewaktu mereka digiring oleh para malaikat ya, laki-laki enggak, orang yang ubanan ya, orang muda tarik jenggote. Nah, perempuan ditarik gelungane atau rambut yang diubun ditarik. Nah, sewaktu perjalanan digiring, diseret oleh para malaikat menuju neraka, itu dalam perjalanan menuju neraka
mereka itu menyebut wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Kayak terus saya gitu. Wa Muhammadah, aduh, Kanjeng Nabi Muhammad ingsun. Aduh, ya aduh, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ingsun. Ya jadi Kanjeng Nabi Muhammad nabiku dalam artian ya. Nah, setelah sampai di neraka di depan malaikat Malik ya, mereka ditanya man antum, kalian itu siapa ya, ya. Langsung cara wong sing isi urip ning dunya akhirnya druk-druk angane ya, angan-angane biar dadakan kosong ilang kabeh kenteng. Dadi sing mau wa Muhammad klalen. Laklane min hebatihi karena saking wibawane malaikat Malik alaihi salam. Malaikat Malik ora tahu senyum, ora tahu gemuyuk ya, belit terus iki ngono. Iya. Malaikat Malik ora tahu gemuyuk, tahu senyum, ora tahu mesem. Malaikat Malik sing maune sadawane wa Muhammadah, wa Muhammadah. Ono barang teka nang ngarepane malaikat Malik alaihi salam, ya, terus malaikat Malik bertanya karo malaikat sing giring gue, sing narik-narik gue nuju maring neraka. Terus malaikat Malik takon maring sekabehane malaikat mau, sing jawabane kayak mau, sing harus diulang-ulang wis. Ya barang sampai mana sing rombongan digiring teka maring nuju ning neraka pada ngucap wa Muhammad wa Muhammad. Barang sampai di hadapan malaikat Malik dadakan buyar, ilang kabeh kelalen, orang bisa ngobrol wa Muhammad wa Muhammad. Ya karena apa? Min hebati, karena saking ya kewibawaane malaikat Malik alaihi salam akhirnya dadi kelalen kabeh ya. Dadi kelalen kabeh. Nah, akhirnya ditanya man antum, ditanya oleh malaikat Malik, kalian itu semua siapa ya? Orang-orang yang celaka, ayo gitu ya, kata malaikat Malik ya terhadap mereka. Nah, akhirnya fayakuluna. Nah, mereka yang digiring oleh para malaikat menuju neraka, fayakuluna mongkon podo jawab sapa ahlul kabair. Jawabnya, saya ini dari kalangan orang-orang yang katakan menerima dan juga mempercayai yang diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim. Jadi kita semua ini golongan dari orang-orang yang orang-orang atas diri kita semua diturunkannya Al-Qur'an. Ya, terus lanjutannya wa nahnu mimman yasumu Ramadana, dan kita semua ini juga kalangan-kalangan orang-orang yang pada tiap bulan Ramadan kita semua itu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, kata mereka kan ditanya man antum, siapa kalian semua? Jawabannya ya seperti itu tadi ya. Nah, mendengar jawabannya seperti itu akhirnya disangkal oleh malaikat Malik. Fayaqulu mongkonduli jawab sapa Maliku malaikat Malik, maung zilal Qur'anu ila ala ummati Muhammadin. Ya, tidakkah Al-Qur'an itu tidak diturunkan ya? Tidakkah Al-Qur'an itu ya diturunkan kecuali ala ummati atau ila ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim itu diturunkan terhadap apa umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari awal ya, sebelum menghadap malaikat Malik alaihissalam, dari sepanjang mereka digiring wa Muhammadah, wa Muhammadah. Aduh, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nabiku, kayak ngono terus wa Muhammadah, wa Muhammadah barang tekan yang neraka, sajabane neraka ya, ketemu karo malaikat Malik, wene ilang, langsung blos ilang kabur. Nasi wa Muhammad kelalen dadak-dadakan. Lah karena apa? Deleng malaikat Malik idi ngono ya. Cara kabar medeni temen ngono ya. Dadakan karena ing dalem sang gede wibawane malaikat Malik, akhirnya orang Muhammad wa Muhammad ya. Nah, kowe
akhirnya ditanya dari kalangan kalian semua itu dari kalian semua itu siapa? Nah, jawabannya saya ini, mereka kita ini ya yang kita buat Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Azim diturunkan ya untuk kita semua, bahkan juga tiap bulan Ramadan kita semua melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, akhirnya dijawab oleh malaikat Malik alaihi salam, disangkal oleh malaikat Malik alaihi salam ya, ma ungsilal Qur'anu ila ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim itu diturunkan kecuali ya untuk umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban malaikat Malik. Nah, mendengar jawaban malaikat Malik alaihi salam menyebut Al-Qur'an itu diturunkan untuk ya umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ya, barang mendengar mereka ahlul kabar mendengar ya jawaban ada kalimat atau disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasohu. Akhirnya mereka itu pada jerit semua ya, pada jerit semua. Ya, jeritnya gimana? Ya, waqalu, dan jerit sembari berkata ya, sembari berkata, nahnu min ummati Muhammadin. Ya benar, kita ini termasuk golongannya umat beliau Rasul Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kamu semua itu melakukan maksiat? Nah, tidakkah ya untuk kalian semua Al-Qur'an itu sebagai sarana ya, wahyu dari Allah, sarana untuk mencegah ya kalian semua itu berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa kamu itu ya berbuat maksiat, berbuat takabur, berbuat macam-macam lah pada waktu hidup di dunianya. Nah, mendapat penjelasan seperti itu ya dari malaikat Malik alaihi salam ya, dari malaikat Malik alaihi salam, fa iza wukifa bihim ala safiri jahannam ilan nar wa ila zabaniyah, dan mereka itu diberhentikan ya, mandek ya, mereka ada di pinggirnya neraka jahanam ya, di pinggirnya jahanam, ilan nari menuju maring neraka, wa ila zabaniyah, dan juga di situ ada malaikat zabaniyah. Nah, setelah itu berada di pinggirnya neraka jahanam dan juga di situ ada malaikat zabaniyah, maka mereka ahlul kabair itu memohon kepada malaikat Malik, memohon ya berilah izin terhadap kita semua, wahai malaikat Malik. Izin apa ya? Izin untuk kita ini menangisi terhadap pribadi kita masing-masing atau kita semua ya. Nah, akhirnya diberi waktu izin oleh malaikat Malik ya alaihi salam, memberi izin. Akhirnya mereka itu akhirnya nangis gembrot, sing tidak tidak lain tidak bukan merasa katakanlah kecewa ya, kecewa atau kajogan kecewa ya. Nah iya, kajogan atau kecewa, yang kecewanya itu pada waktu hidup di dunianya tidak berbuat katakanlah meningkatkan ketaatan kepada Allah. Akhirnya di sana bikin singarane kecewa, kajogan, ngejog. Akhirnya diberi izin oleh malaikat Malik alaihi salam, mereka menangisi diri masing-masing sampai menangis tiada henti ya, nangis tiada henti. Fayabkuna dumu'a hatta lam yabqa lahum dumu'un fayabkuna dama. Nah, akhirnya menangis terus ya, tiada hentinya mengeluarkan air mata atau tokakan luh air mata, mengeluarkan air mata, bahkan sampai habisnya air mata yang dikeluarkan dari mata-mata mereka semua itu, yang keluar bukannya air mata tapi darah. Menangis, matanya mengeluarkan darah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.